Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di sini akan memberikan info-info untuk kalian. Jangan panik. Arah PP ini bukan bear, tapi akan bull. PP itu koin yang terbaik. Saya rasa tidak akan bikin kita rungkat, akan cuan jauh dari scam. Penurunan sekarang yang lagi terjadi, hati-hati yang pasang posisi short ataupun pasang posisi long, semua dihantam semua ya. Turun karena lagi makan likuidasi besar-besaran sampai 4 juta dolar ya. Jadi PP ini melikuidasi uh, luar biasa sampai 4 juta dolar, baik posisi long ataupun posisi short kena semua. Memang PP ini yang menjadikan merusak itu jelas dari yang namanya trader ya, likuidasi dominonya efek ya, sampai 4 miliar dolar, bukan juta ya, 4 miliar dolar likuidasinya, sampai 4 miliar dolar. Ini sangat mantap ya. Posisinya di kena maupun atas bawah dihantam semua ya. Saya akan memprediksi PP untuk hari ini, untuk ke depan PP saya rasa akan sesuai yang kita harapkan. Kita juga nggak muluk-muluk sampai 1 dolar, 1.000 rupiah, tidak. Kita pakai yang wajar-wajar saja ya. Grafik PP ini akan bullish saya rasa ya. Grafik PP bullish menunjukkan pergerakan besar menuju 0,00084. Kalau kemarin kan ATA-nya 0,00028 ya. Kalau nanti sampai 0,00084 ini benar-benar kenaikan yang cukup besar dan masih wajar lah. Jangan sampai kita terjerumus narasi-narasi 1 dolar itu market cap-nya itu besar sekali. Kita cari yang aman-aman aja, yang sehat-sehat saja sesuai dengan prediksi yang benar. Dan PP sudah menjadikan salah satu koin papan atas yang dengan kapitalisasi maupun ranking holdernya yang meningkat terus. Investornya juga di sini bukan kaleng-kaleng, dari kelas bawah sampai presiden ya, sampai Trump, ada BlackRock, ada si GZ, dan digunakan di Pancake Swap sebagai hadiah taruhan di pool. Yang dulu pakai Kick sekarang pakai PP. Analis grafik mingguan menunjukkan dukungan kuat dari bull market support band. Rally history menunjukkan potensi keuntungan sampai 687% jika tren berlanjut. Mudah-mudahan akan ke sana arahnya. PP menunjukkan momentum kenaikan yang kuat karena bertahan di atas garis tren naik utama. Para analis menunjukkan serangkaian level terendah yang lebih tinggi secara konsisten yang mendukung tren tersebut. Pola teknikal menunjukkan potensi breakout jika harga melampaui titik kritis. Jadi naik turun itu memang kerjaannya bandar, market maker yang selalu mengincar baik posisi long ataupun posisi short dengan leverage tingkat dewa. Siapa yang mau bayar tetap akan dihabisi. Pemenang tetap long invest. Hati-hati yang pemain leverage ini sangat sekali diincar sama paus, karena datanya mereka pegang itu makanan yang paling empuk ya. Analis pasar mengidentifikasi kok jadi kerepotan. Analis pasar mengidentifikasi level 0,00146 di harga sekarang sebagai pemicu breakout yang krusial. Pergerakan di atas level dapat memicu rally menuju 0,002 8 ya, 0258. Jika tekanan beli berlanjut, harga dapat mencapai zona penawaran jual utama di dekat 0,00832. Ini tinggi lah, nanti akan naik tinggi seperti ini. Ini sangat mantap kok larinya ke Twitter. Oke, struktur dasar terbentuk pada awal tahun 2024 ya, tahun lalu, meletakkan pondasi bagi fase bullish ini. Pergerakan harga baru-baru ini menyampai ya
menyerupai pola cup and handle yang menandakan kemungkinan berlanjut tren naik kawan. Kita sabar saja, jalur menuju target 0,0084. Wah, tinggi banget ini. Jika momentum ini bertahan, analis memproyeksikan rally menuju 0,0084. Target ini konsisten dengan pergerakan parabolik sebelumnya selama siklus pasar yang sangat kuat. Kita tunggu saja mengenai pergerakan ini ya. Untuk PP saya rasa kita nggak perlu takut lagi dengan rankingnya yang masih di atas ya. Naik turun tuh hal-hal yang wajar-wajar saja, nanti juga akan membaik lagi. Udah biasa naik turun tuh hal kerjaannya market ya, sambil nunggu POMC meeting di September akhir tahun ya, semua mungkin nanti akan bergerak ke atas semua. Dan fase BTC belum usai. Nanti kalau BTC udah usai, fase keduanya adalah fase-fase market cap yang gede-gede, blockchain seperti BNB, SRP, Solana, ETH. Fase itu udah selesai, baru nanti akan pindah ke altcoin yang market cap kecil. Itu akan terbang semua dan full daripada all season. Itu nggak mikirin market kecil, nggak mikirin market besar, nggak mikirin project. Yang tidak ada project, tidak ada macem-macem, akan naik semua bersamaan. Cuma naiknya itu nggak sama, ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan tentunya koin-koin yang punya fundamental akan lebih tinggi kenaikannya ya. PP ini holdernya juga nggak kaleng-kaleng, meningkat terus, hampir 1.000 holder per hari tanpa kecuali. Dan PP ini kan udah masuk Coinbase juga, Bybit, Binance ya. Apa yang perlu kita takutkan? Dari tahun 2013 hingga sekarang juga hanya PP yang mampu menduduki di market cap paling atas kawan. Kita tunggu saja, dan kita untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, kita juga melihat Bitcoin dominannya ini sudah mulai menurun 0,15 sampai 0,25%. Ini juga menjadikan barometer penting, barometer utama untuk orang-orang yang paham kripto, mengikuti juga market cap dominan. Kalau ini market cap dominannya turun, kemudian PP kok turun, ini hanya sekedar manipulasi paus-paus saja ataupun bandar-bandar, karena 72% pasokan PP sudah dipegang well, yang memang dari beberapa bulan yang lalu penurunan itu memang kerjaannya smart money untuk menghancurkan para holder retail yang tidak mampu bertahan CL, kemudian nanti ujung-ujungnya market endingnya akan dipump kembali ya. Kita mau mencari koin yang mana lagi? Untuk urusan meme coin memang sepanjang sejarah sangat real sekali. Untuk kenaikan yang sampai ribuan bahkan jutaan persen itu adanya di meme coin. Namun demikian selalu Mas Bro memberikan info untuk orang-orang yang duitnya banyak. Untuk ETH, koin kedua setelah BTC, pasti investor akan lari ke ETH untuk mencari keuntungan yang lebih besar setelah BTC stagnan. Akan tetapi nggak tahu kalian masuk atau enggak. Dari harga 24 juta sudah saya sampaikan, 40 juta, 50 juta, 60 juta, dan sekarang sudah masuk ATH baru 70 juta untuk Ethereum, dan mungkin nanti koleksi kecil dan kemudian akan melanjutkan kenaikan lagi, diperkirakan sampai 10.000 dolar ataupun 120 juta lebih untuk ETH. Mudah-mudahan akan terjadi, dan nanti pada saatnya nanti akan membawa koin yang ada di jaringan Ethereum, termasuk di sini ada Arbitrum yang naiknya juga tinggi, Uniswap decknya daripada ETH akan membawa Polygon, membawa PP juga. Di situ ada koin-koin lain yang di jaringan ETH, ada Floki meme coinnya, ada juga Sui. Mudah-mudahan itu nanti akan terbang yang paling pertama ya. Kita lihat juga BTC dominannya juga ini saya rasa akan kembali membaik ya. Juga banyak berita-berita yang menarik menurut saya ya. Ini juga perlu kita pasti akan terjadi nanti, menjadi bull market setelah
Bitcoin dominannya terjun sampai mungkin di 50-an% ya. Sekarang masih di masih di atas ya, masih di 60-an. Kita harus sabar. Nanti saya yakin akan kembali lagi. Oke, kita harus bersabar dalam bermain kripto. Pemenangnya tetap long invest jangka panjang, kawan. Sebentar saya akan cari info yang terbaru. BTCD bisa kalian lihat, diakses di Chrome, semua pun bisa mengakses dengan secara umum ya. Kita akan lihat di sini dan 60 ke 54% persiapan untuk terjun, sudah mulai terjun ya. Saya rasa tinggal tunggu terjunnya saja, mungkin akhir Agustus ataupun bulan Agustus akhir, September menjadi momen mini all season. Sudah konfirmasi akan terjadi all season, kita tinggal sabar saja. Dan koin-koin yang saya berikan untuk kalian juga bukan koin yang ece-ece. Saya kasih koin yang bagus-bagus dengan kenaikan yang tinggi ya, seperti ETH sudah masuk harga tertinggi barunya, SRP turun, BTC turun 2,75% per video ini dibuat. Kemudian Cardano turun 23%. Ini masih murah, Cardano 12.700 tuh berani masuk karena saya rasa akan 30.000 lebih di akhir tahun ya. Kemudian kita lihat lagi koin yang tentunya Litecoin, ini perlu kalian pantau. Ini koin salah satu koin yang kuat, dia punya halving sendiri, biasanya kenaikannya akhir tahun ya. Untuk si Litecoin sudah mulai melangkah naik. Untuk Shiba Inu turun 5,49% dalam 24 jam dan dalam 7 hari sudah naik 4,9% dengan harga 0,2 ya, tipis sekali, sama dengan PP 1112 ya. Luar biasa. Uniswap itu adalah project real deck-nya daripada ETH. Selalu saya gembar-gemborkan, gak usah mencari koin baru yang masih jual mimpi, mending masuk Uniswap. Kenaikannya sudah cukup besar dalam 1 minggu ini. Salah satunya Uniswap, saya bahas dari harga 70.000 ya. Kemudian CRO ya, crypto.com ini dari Singapura. CRO selalu menjadi untuk iklan Piala Dunia sepak bola. Ini perlu kalian pantau juga. PP 0,1877,3 triliun, masih di atas AAW, Bitasor, Ethereum Classic, Ethereum ya, mantel protokol NIR protokol, koin AI yang paling investornya paling besar. Jadi semua turun. Permainan market biasa, kita saya rasa nggak perlu takut, waktunya akan bull market. Saya milih Polygon dan naik 12% dalam seminggu ini. 24 jam turun cuma 2% saja, karena ini di jaringannya ETH dan Real Project ya. Penskalaan dari ETH yang lebih murah gas fee-nya daripada Ethereum, banyak yang memakai Polygon ya. Ini salah satu koin yang biasanya masuk ATH baru. Kalau sekarang harganya 3.000 sekian, saya rasa 10.000 dalam akhir tahun masuk. Kita nggak usah menghayal yang tinggi-tinggi ya, cari yang sedang-sedang saja. Arbitrum juga ini salah satu koin di jaringan ETH, dan dia sudah blockchainnya banyak dipakai untuk meme coin seperti Solana juga sudah di Arbitrum. Ini adalah proyek yang untuk jangka panjang untuk Real Project. Ketika dulu BNB ikut ETH dan kemudian tahun 2017 membuat blockchain sendiri, dan banyak berdiri koin-koin meme yang dengan gas fee murah di ETH, dari harga ratusan ribu meledak menjadi puluhan juta di tahun 2021 dalam tempo 4 tahun. Jadi semua pemenang cari koin Real Project yang jangkanya nggak sebentar, sampai 4 tahun, itu yang akan kalian jadi cuan besar ya. Kita gimana koin yang akan meningkat itu sesuai dengan holdernya, kapitalisasinya naik terus ya, nggak main-main ya. Ini koin Bong, koin yang di jaringan Solana, biasanya pam-paman ini turun paling besar ini sampai 12% dalam 24 jam nih koin Bong. Jadi semua turun, nggak hanya PP saja. Dan yang saya kasihan banget, harga mahal sekarang terlempar jauh
ke bawah. Saya bukan jelekan koin lain, tapi sesuai dengan yang ada fakta di lapangan ya, adalah si apa namanya koin ini nih. Kasihan banyak yang sangkut di sini ya. Kalau Pan pun ini kemarin pada cuan besar, saya infokan masih harga murah pas bear turun kemarin ya. Doge Whip ya, Doge Whip sampai di 83 top CMC nya jatuh banget dengan harga 14.000. Kapitalisasinya kayak meme coin cuma 14 triliun saja, jauh banget di atas PP. Kalau PP sudah tinggi begitu, market capnya koin papan atas, ngapain ditakutkan ataupun diragukan. Saya rasa investor punya pikiran yang waras untuk ketika main di meme coin jelas masuk di market cap yang sudah besar seperti PP, karena salah satu ataupun 2, 3, 4 paus yang keluar menjual PP itu paus-paus yang lain masih ada yang investasi di situ, di holding, maka harganya nggak akan jatuh habis scam ataupun rupul untuk PP. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini untuk penyemangat kalian. Naik turun hal yang biasa saja ya. Mungkin akan saya kasih TA dikit ya, TA-nya. TA-nya ini sebetulnya menurut saya sangat menarik dan sangat dimanipulasi sekali sama si Bandar. Saya baru melihat TA di awan Mikir ya, Kiwir sampai kayak gini, terjadi tragedi. Kenapa saya bilang terjadi tragedi? Karena selama yang saya tahu bertahun-tahun pelajar itu selalu naik di merah, turun di hijau, dan tidak pernah turun di merah kayak gini, itu nggak pernah. Ini kemarin dimanipulasi turun sampai di support awan Kiwir yang atas, tapi saya yakin di sini itu akan mantul. Buy yang di grup cuan pasti akan ke sini. Dan di sini dihantam dengan MA merah, kemudian turun manipulasi lagi. Tapi ini nggak benar, kalau turun di sini nggak benar. Saya rasa ini hanya main saja. Bandar saya yakin ini arahnya akan ke sana. Ngisi orang pantes ya, nggak peta kalau sampai turun di merah ini menyalahi aturan nih. Ya kalau menurut saya ini, kalau kata orang Jawa ini menyalahi aturan. Makanya dia nggak berani sampai ke sini. Di sini sudah ngepam lagi ke sana, dan ini lagi nih manipulasi lagi. Ini dampaknya ini akan ke sana, koreksi akan pam lagi. Karena ini sudah muncul awan hijau yang tandanya akan ke atas. Oke kawan, tetap semangat, tetap yakin. Pemenang long invest naik turun sudah hal yang biasa. Waktu sudah nggak banyak lagi, akhir tahun menuju akhir tahun tinggal 5 bulan lagi kita akan cuan bersama di PP. Jangan kesempatan ini disia-siakan. Yang telah terjadi historinya banyak yang jambil ke Mas Bro ketika CL di PP itu kebanyakan mereka penyesalan, endingnya penyesalan ya. Memang dari awal saya sudah teliti, saya sudah pelajari, saya sudah ngikuti pergerakan PP selama 2 tahun ini. Memang tidak bisa untuk main trade ya, tipis sekali. Ini adalah koin-koin swing ataupun long invest, dan ketika di harga turun ke bawah CL, endingnya nanti akan menyesal dan kemudian nanti akan di pump ke atas lagi. Yang namanya ini adalah game murni ya. Ada pemain trader leverage tingkat dewa, baik short maupun long dengan leverage yang sangat tinggi ratusan kali lipat. Itu semua akan dihantam, dilikuidasi sama Bandar, karena itu makanan paling empuk bagi Bandar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin Mas Bro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, tentunya banyak salah, banyak dosa, karena manusia biasa seperti Anda tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya kalian harus berhati-hati. Tetap saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, sangat volatile sekali, naik turunnya ancur-ancuran bisa terjadi. Apalagi yang nggak belajar bahaya, bisa carry dadakan ataupun bisa cuan mendadak di dalam kripto. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Jos.